Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Gigi. Selamat pagi Bu Erna. Hari ini kita akan membahas Olfak B plus G yang dibawakan oleh Bapak Rahmanto. Saya serahkan kepada Pak Rahmanto ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu lagi untuk menjelaskan masalah vaksin kita, vaksin triple juga ini namanya, vaksin Olfak B plus G. Silakan Ibu Ita ditampilkan itunya. Vaksin inaktif, vaksin Olfak B plus G itu vaksin inaktif untuk penyakit Newcastle disease, bronkitis, dan bursal disease. Virus vaksin ini terdiri dari untuk ND-nya strain Lasota, untuk infectious bursal disease strain Nevada, untuk infectious bronkitis ada 3 strain Nevada 14, strain Nevada 24, dan strain Massachusetts 41. Karakteristiknya, virus Newcastle disease strain Lasota yang diatenuasi disediakan oleh University of Maryland Institute of Veterinary. Lasota termasuk kelompok virus lentogenik yang sudah digunakan selama beberapa dekade perunggasan. Virus infeksi bronkitis terdiri dari 3 strain Massachusetts M41 disediakan oleh Institute Avian Pathology of University of Milan. Strain 41 ini memiliki strain dan struktur biologis dari avian coronavirus. Strain Nevada 14 diisolasi di laboratorium milik Patro, memiliki struktur psikokemikal dan struktur coronavirus. Dari hasil uji serologis didapat bahwa strain Nevada 14 berkorelasi ketat dengan serotipe D207. Strain Nevada 24 diisolasi di laboratorium Patro, memiliki struktur psikokemikal dan struktur biologis dari avian coronavirus. Dari hasil uji serologis didapat bahwa strain Nevada 24 ini berkorelasi dengan serotipe D212 pada saat ini masing-masing dalam denominasi D274 dan D1466. Virus infectious bursal disease dari strain Nevada 39 merupakan strain lapang dari virus infectious bursal disease yang diisolasi di laboratorium Patro pada tahun 83 dari kelompok ayam broiler berumur 28 hari dengan bentuk akut dari infectious bursal disease. Lanjut Bu. Dosis dan penggunaannya, Olfak B plus G direkomendasi untuk vaksinasi breeder pada usia 18 minggu. Berdasarkan jadwal vaksinasi, pada biasanya anak ayam siap untuk divaksinasi terhadap Newcastle disease dengan vaksin aktif yang dilemahkan, bisa strain B1 atau Lasota, mengungguli perkembangan imunitas yang tinggi pada mukosa respiratori. Terhadap infectious bursal disease, disediakan vaksin aktif yang dilemahkan pada usia 6 minggu, menimbulkan peningkatan aktivitas vaksinasi dengan vaksin inaktif. Terhadap infectious bronkitis dengan vaksin aktif yang dilemahkan, menimbulkan peningkatan aktivitas vaksinasi dengan vaksin inaktif. Vaksin harus disuntikan secara subkutaneus di belakang leher atau intramuskuler otot dada. Catatan, biarkan vaksin dalam suhu ruang sebelum digunakan, kocok botol secara menyeluruh sebelum dan selama penggunaan, sekali buka gunakan vial dalam waktu 24 jam, kecelakaan pada saat penyuntikan vaksin ini terhadap vaksinator dapat menimbulkan reaksi yang serius secara interlokalisir. Nasihat ahli medis harus segera diperoleh, beritahukan kepada dokter hewan vaksin merupakan emulsi minyak. Penyimpanannya, simpan pada ruang gelap dengan suhu antara 2 derajat sampai 8 derajat, tidak di freezer. Masa berlakunya 24 bulan. Demikian paparan singkat yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Ita. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmanto. Sekarang sesi pertanyaan udah dibuka. Yang bagi mau bertanya boleh ditanyakan. Oke, terima kasih Bu Siren. Boleh saya bertanya? Boleh Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk Ibu Moderator dan juga Pak Rahmanto. Saya hanya ingin tanya atau penjelasan ulang lagi. Vaksin ini kapan pemakaiannya ya Pak ya? Karena kelihatannya jarang dipakai di pam-pam komersial.
Apakah mungkin karena harganya yang mahal atau mungkin karena alasan tertentu ya Pak ya? Mohon bisa dijelaskan. Oh iya, saya Timotius dari Semarang Pak. Terima kasih Pak Timo atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf, ternyata yang membawakan acara ini Ibu Sharon ya. Karena tadi ada kendala sedikit jadi terburu-buru. Baik, untuk pertanyaan Pak Tim, memang vaksin ini Alpha B plus G betul sangat mahal. Tapi alasan lain untuk vaksin Alpha B plus G yang mahal ini, karena dia kombinasi 3 virus, Alpha B plus G itu ND, IB, dan Gumboro. Jadi kalau seandainya kita pakai, kan itu tergantung daripada periode penyakitnya ya. Dilihat dari kasus atau kejadian penyakitnya itu, 2 penyakit ND dan IB itu terjadi sepanjang umur ayam. Sedangkan Gumboro itu hanya terjadi di umur muda, di umur 3-6 minggu. Jadi positioningnya hanya bisa diberikan pada umur minggu pertama kalau untuk layer ya. Karena untuk minggu-minggu selanjutnya Gumboronya ini nggak akan kepake, karena kasus Gumboro setelah di atas 6-7 minggu itu nggak jarang terjadi. Jadi yang lebih diperkuat itu adalah di minggu pertama. Nah, kalau minggu pertama kita bisa menggunakan vaksin Alpha B plus G ini, kita bisa mengcover langsung 3 virus itu, ND, IB, dan Gumboro. Tapi kalau untuk di breeder masih bisa diberikan lagi, yaitu di umur 18 minggu. Seperti tadi yang dicantumkan di paparan tadi Pak Tim. Jadi karena sangat mahal dan umurnya penyakit tertentu pada Gumboro, sehingga pemilihan vaksinnya kalau memang dia bisa dipakai ya di umur minggu pertama saja. Gitu Pak Tim, mudah-mudahan bisa jelas. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ramanto, cukup jelas. Ya. Jadi untuk layer di minggu pertama, untuk breeder di 18 mingguan Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Sharon. Nah, makasih Pak Tim. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu Sharon. Baik Bu Ika. Ya, terima kasih. Persilahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Sharon. Terima kasih waktunya. Selamat pagi Pak Rahmanto. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Saya juga. Di sini saya mau bertanya. Pertanyaan saya itu masih ada hubungannya dengan pertanyaannya Pak Tim tadi. Untuk Olvac A plus B yang diberikan kepada layer B plus G. Oh ya, Olvac B plus G. Bapak tadi jelaskan bisa diberikan juga di layer ya Pak ya? Betul. Iya betul. Bapak tadi jelaskan kan di umur minggu pertama. Di umur minggu pertama itu pasnya pasnya di umur berapa ya Pak ya? Terus yang itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, vaksin Olvac B plus G itu apakah bisa melindungi dari penyakit IB yang QX itu Pak? Itu aja Pak Rahmanto pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Bu Ike atas pertanyaannya. Boleh saya jawab? Sebenarnya untuk Olvac B plus G biasanya di minggu pertama itu di lapangan sering dipakai di umur 4 hari. Diharapkan 3 minggu dia mulai naik kan karena vaksin kill, sehingga bisa mengcover di ayam muda yang masih terjadi Gumboro itu di antara umur 4, 5, 6 minggu. Kalau untuk layer itu posisinya seperti itu harinya. Karena untuk dipakai di selanjutnya otomatis Gumboronya tidak akan kepake gitu, sehingga mubazir dan udah mahal, tapi yang dipakai hanya NDIB kill. Hanya itunya. Jadi pasnya nanti kalau untuk selanjutnya adalah vaksin IB Olvac yang kita punya. Terus masalah apakah Olvac BSG bisa melindungi penyakit IBQX, kembali lagi setelah saya pelajari, setelah saya lihat, memang IB kita tuh IB varian ya. IB varian yang terdiri dari
Nevada 14, Nevada 24, dan strain Massachusetts 41. Kebetulan saya dapat info dari teman kita juga, Ibu Rida, bahwa meskipun IB kita tidak mengandung strain KX, oh ya sebelumnya saya ini dulu ya, dengan teknik biomolekuler, IB itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada IB klasik, contohnya strain yang Massachusetts, ada IB varian 491, ada IB KX, yaitu strain KX, yang itu kalau nggak salah terjadinya di Cina. Nah, ternyata setelah dilihat, kita punya yang kandungan genomnya D274 itu ternyata cross proteksi dengan IBKX. Jadi otomatis vaksin IB kita, khususnya ini Alpha B plus D, bisa melindungi dari IBKX. Hanya saja, kembali lagi kalau kita pilih Alpha B plus D, Gumboronya ini mubazir, udah mahal, nggak bisa dipakai. Jadi pilihan nanti akan pada IB Alpha, yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Rida pada saat giliran Bu Rida presentasi. Mungkin itu aja Bu Ika yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rahmanto. Sudah jelas ya Ibu Ika? Iya Bu. Ya, dipersilakan kembali yang ingin bertanya. Saya. Iya Bu Primi, dipersilakan. Terima kasih moderator. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Prihatmi dari Bogor. Mau tanya, tadi presentasi Pak Rahmanto menampilkan vaksin Alpha B plus G ini disarankan di breeder pada umur 18 minggu. Tujuannya apa ya Pak? Karena kalau untuk ND atau IB-nya kan memang beberapa kali akan melakukan pengulangan atau revaksinasi. Sedangkan strain Nevada 39-nya itu tujuannya apa ya Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik Bu Pri, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan menjelaskan dulu bahwa vaksin kill itu diambil dari strain yang ganas atau hot. Nah kebetulan karena apa? Dengan vaksin kill itu kan tujuannya kan diinaktivasi. Jadi vaksin ganasnya ini dihilangkan. Tapi struktur proteinnya itu masih bisa meningkatkan antibodi, masih bisa menyerang sel-sel penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh ayam. Salah satunya adalah kenapa kita pakai Nevada 39, karena itu diambil dari virus yang ganas. Kalau virusnya tidak ganas, buat apa? Jadi artinya selama pembuatan vaksin kill pasti selalu diambil strain yang ganas, sehingga bisa menggertak antibodi lebih baik lagi. Nah untuk di breeding, kenapa dipakai di umur 18 minggu? Tujuannya adalah sebagai maternal antibody di DOC nanti, sehingga pada saat DOC dia mungkin 1 minggu pertama dia masih punya MAB dari Gumboro. Tapi di sini saya sarankan, kenapa di situ juga dijelaskan kan mungkin Ibu bisa lihat lagi PPT ditampilkan di dosis dan penggunaan. Bu Siren tolong, dosis dan penggunaan di situ ada tertulis, supaya vaksin Gumboro maternal antibody-nya itu lebih kuat. Bisa Ibu Siren tampilkan di dosis dan penggunaan biar dibaca lagi dengan teman-teman. Dosis dan penggunaan. Ya ini kita lihat, baca ya. Terhadap infectious brucellosis, vaksin aktif yang dilemahkan pada usia 6 minggu menimbulkan peningkatan aktivasi vaksinasi dengan vaksin inaktif. Sebenarnya di sini kalau saya terjemahkan, kebetulan saya sebelum bertugas di marketing, saya pernah bekerja di broiler breeder ya. Jadi sebenarnya 6 atau 7 minggu sebelum vaksin inaktif, sebelum vaksin Alpha B plus G dimasukkan, itu harus di priming dengan live, maksudnya live vaksin ini. Karena takutnya di minggu pertama sampai mendekati kurang lebih 10 minggu, sel memori ayam ini
lupa gitu. Makanya harus di priming dengan live. Cuma di sini dikatakan di 6-7 minggu ya. Takutnya kalau 6-7 minggu masih terlalu awal, ya saya kira-kira selama saya di breeding itu di umur 11 atau 12 minggu saya kasih live Gumboro. Nah, selanjutnya 18 minggu ini. Nah, nanti akan menggertak antibodinya akan lebih cepat dengan adanya priming live itu. Jadi saya sarankan teman-teman yang pegang breeder udah masuk Olvac BPSG-nya, takutnya kita disalahkan kok titernya kita rendah. Nah, itu harus dibantu dengan live vaksin di umur 6 atau 7 minggu sebelum pelaksanaan sebelum aplikasi Olvac B+G. Jadi maternal antibodinya akan lebih stabil terus untuk di usia yang akan dihasilkan. Demikian Bu Ipri penjelasan saya. Terima kasih. Jadi kalau di breeding itu revaksinasi Olvac BG itu masih dilakukan beberapa kali, Pak? Olvac B+G cuma sekali. Sekali cuma itu sekali cukup. Cuma nanti kalau di breeding kan karena pemeriksaan labnya rutin, jadi nanti dilihat dari titer. Kalau titernya udah rendah, mau nggak mau baru kita revak. Tapi selama ini sih, kalau yang mau 2 kali, itu nanti boosternya itu di antara umur 40-45 minggu. Boosternya. Tapi selama ini, kalau breeding, karena dia security-nya ketat, sehingga dengan adanya 6-7 minggu sebelum Olvac B+G udah dikasih live vaksin itu cukup. Karena kita juga kalau setiap saat, ya mungkin untuk cost juga ya, jadi nggak diperiksa rutin lah untuk titernya itu dari induknya itu. Tapi kalau memang saya pernah lakukan sih supaya aman, supaya ini panjang, kalau mau booster jadi 40 sampai 45 minggu. Ya. Jadi 2 kali lah. Pak. Ya, sama-sama Bu Pri. Baik, cukup jelas ya Bu Pri. Jelas Bu, sudah. Terima kasih. Karena mengingat waktu, saya buka satu lagi ya Bu untuk pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siren atas waktunya. Tapi sebenarnya pertanyaan saya sudah dijawab ya. Dijawab. Iya, sudah masuk itu tadi dengan Bu Pri. Minta sudah booster. masuk di jawaban para mantu semua. Iya. Yang masalah barusan booster, tadi booster ya, vaksinasi iya. Apakah perlu revak udah dijawab juga sama para mantu. Iya. Jadi udah cukup para mantu. Terima kasih Bu. Pertanyaannya sudah terjawab. Ya saya juga bingung tadi karena Bu Pri langsung menanyakan. Iya, pertanyaan. Apa cukup sekali gitu. Iya. Ya. Maaf Bu Rida, saya nggak tahu. Iya nggak apa-apa. Jadi sudah diwakilin oleh Bu Pri, jadi pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih. Baik Bu. Karena sudah selesai pertanyaannya, tolong untuk kesimpulannya Pak Ramanto dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi pemakaian vaksin Olvac B+G ini lebih cenderung di umur muda di vaksin untuk ayam layer. Kalau untuk ayam breeding, karena untuk ayam layer itu atau untuk ayam breeding di minggu pertama itu vaksinnya itu buat induknya itu sendiri, buat ayamnya itu sendiri. Jadi dipakai di umur 4 hari atau di bawah 1 minggu lah. Itu untuk kekebalannya itu untuk dia sendiri, untuk ayam sendiri. Tapi kalau di breeding ditambah lagi di umur 18 minggu ataupun nanti di booster di umur 45 minggu, itu bukan buat untuk induknya tapi untuk anaknya yang akan dihasilkan. Jadi kembali lagi bahwa vaksin ini ada ketentuan umurnya karena memang vaksin Gumboronya ini terjadi pada kasus ayam umur masih muda. Demikian kesimpulan yang saya berikan. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Siren. Baik, terima kasih Pak Ramanto atas presentasinya. Kali ini kita tutup ya Zoom-nya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramanto.